Pak, kalau kita melihat kan ada tren penurunan dari jumlah dana pensiun perusahaannya ya. Pada tahun 2010 misalnya jumlah kalau dari sisi peserta ada kenaikan. 2010 2,8 juta pesertanya. Kalau 2017 naik jadi 4,45. Artinya lebih banyak orang ikut pensiun dan itu kan bagus. Tetapi kalau dari sisi pelaku usahanya dana pensiun itu ada penurunan gitu. Ini mengindikasikan ada sinyal positif atau negatif. Apakah penurunan ini menunjukkan bahwa dana pensiun berkonsolidasi, which is positif, ataukah mereka gulung tikar, which is negatif? Jadi kebanyakan itu turun sih. Turun itu karena tutup. Mengapa tutup? Terutama yang tutup itu adalah dana pensiun yang memberikan manfaat pasti. Yang tadi saya katakan dana pensiun itu memiliki liability. Jika liability itu lebih besar daripada asetnya, sehingga si pendirinya yang harus nambah. Belum tentu pendirinya perusahaan yang kuat secara finansial. Jadi ini beban. Sehingga diantaranya itu tutup, dipindahkan dananya ke iuran pasti atau DPLK. ke DPLK gitu. Memang jumlah peserta bertambah. Penambahan juga peserta itu tadi dikatakan oleh Mas Arief dari 2,8 sampai dengan 4,5 juta gitu ya akhir tahun lalu. Tapi kalau peserta dari dana pensiun yang manfaat pasti itu turun dari 1,1 juta menjadi 1 juta, kira-kira 100.000 kan ya. Karena banyak dana pensiun yang manfaat pasti itu anggotanya udah tidak nambah lagi. Misalkan ada yang tidak nambah, tutup anggota di tahun 2005, ada lagi 2006, 2007. Jadi udah tidak terima anggota baru. Kalau ada yang baru pun mungkin dialihkan. Mungkin yang anggota baru mungkin dialihkan ke IP, ya kan ada dana pensiun yang punya IP juga dialihkan ke IP, atau mungkin yang tidak punya IP pesertanya itu ikutan DPLK. Ya, oleh karenanya DPLK-nya yang tumbuh pesat. Seperti itu. Tapi ke depan saya kira kita ada kabarnya bagus itu kan ya, banyak karyawan-karyawan itu menginsurkan ya, mengasurikan masa tuanya itu ke dana pensiun melalui DPLK gitu. Itu positif, sinyal positif. Dan ini sebenarnya tetap PR Pak ya, karena kalau dibandingkan dengan jumlah pekerja Indonesia kan masih sangat besar, tapi yang ikut dana pensiun kecil. Betul. Dan problemnya adalah awareness, karena kalau di kultur kita itu kebanyakan orang ketika sudah tua bergantung pada anak misalnya, dirawat oleh anak. Dan di negara maju sebaliknya, kalau udah tua ya sudah mandiri, dia ada dana pensiun yang bisa dipakai untuk membiayai kehidupannya setiap hari. Mindset. Ini kan PR terbesar selama ini, mindset ini. ADPI selama ini bagaimana caranya untuk mengubah mindset ini dalam skala luas di masyarakat? Betul. Memang usaha yang sangat berat sekali gitu kan ya. Dan juga kita juga tidak bisa memaksakan juga setiap orang itu harus punya dana pensiun begitu kan ya. Karena untuk bisa memiliki dana pada saat kita pensiun itu kan harus kita nabung gitu kan ya. Nabung itu juga tergantung dari income gitu kan. Kemudian juga yang kedua adalah mereka belum tahu juga kalau misalkan taruh uang itu misalkan di DPLK. Apakah dia optimal di DPLK? Kalau kita lihat hampir 60% itu adanya di deposito. Akhirnya pada saat mereka pensiun pun juga dananya nggak cukup sedikit, gitu. Yang ketiga barangkali adalah return yang didapat di deposito kan sedikit. Kemudian juga iurannya juga sedikit nih dari gajinya. Kalau mungkin di luar negeri itu 20% dari gajinya masuk pensiun. Nah, jadi pada saat pensiun seperti di Kanada itu mereka bisa dapat 80% dari take home-nya pada saat dia aktif. Jadi makanya itu yang paling ya di Jepang, di Kanada itu juga seperti itu. Jadi semakin banyak dia nabungnya hari sekarang. Bicara terkait profesi idaman calon mertua atau PNS memanglah sangat menarik untuk dibicarakan. Mulai dari masalah kinerja PNS yang masih rendah dan pernah juga disebut oleh mantan Menpan RB kita. Lalu masalah kedisiplinan PNS yang juga masih perlu dibenahi menurut mantan Wapres RI Bapak Yusuf Kalla. Hingga kini masalah dana pensiun PNS yang ternyata ikut membebani APBN kita menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati. Lalu kenapa sih bisa seperti itu dana pensiun PNS ini yang sudah dibayarkan tiap bulan dari gaji PNS masih menjadi tanggungan dari APBN negeri ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Dana Pensiun Bebani Negara. Nah, kita
lihat juga datanya begitu ataupun kita mengamati data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, ternyata dana pensiun ini cukup membebani negara karena angkanya bisa dilihat sendiri mengalami peningkatan terus-menerus dan mengambil porsi anggaran dari APBN kita. Bisa kita lihat di layar ini di mana untuk dana pensiun terus naik ini dengan sumber data Kementerian Keuangan RI di tahun 2018 saja dimulai begitu ya. Kita lihat dana pensiunnya sudah mencapai 90,82 triliun rupiah. Terus meningkat juga 99,75 triliun rupiah di tahun 2019. Lalu juga di tahun 2020 kembali mengalami peningkatan di angka 104,97 triliun rupiah maksud kami, dan yang terakhir di 2021 dananya ataupun anggarannya mengerus APBN kita mencapai 112 triliun rupiah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Diindikasikan pula bahwa dana pensiun mengalami peningkatan tiap tahunnya dikarenakan jumlah pensiunan yang juga terus bertambah tiap tahunnya sehingga angkanya pun ikut bertambah. Selain itu diterangkan pula oleh Kementerian Keuangan RI bahwa peningkatan dana pensiun ini juga diakibatkan karena harapan hidup pensiun pun lebih panjang. Kesehatan para pensiunan makin baik sekaligus kehidupan pensiunan makin memadai dibandingkan pensiunan zaman kemerdekaan dahulu. Lalu dengan kalkulasi ini apakah angka dana pensiun di tahun 2022 yang ditopang oleh APBN juga terjadi peningkatan? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini di mana jawabannya jelas saja terjadi peningkatan. Bahkan untuk proyeksi angkanya pun diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 119 triliun rupiah. Atau naik 7 triliun rupiah dibandingkan dana pensiun tahun sebelumnya atau di tahun 2021 kemarin. Maka dari itu agar tidak tergulung akan dana pensiun yang lebih besar lagi, pemerintah pun kini sedang mengkaji untuk berubah skema dana pensiun dari pay as you go begitu menjadi skema fully funded. Di sini memang untuk meringankan beban dari APBN dari belanja negara untuk dana pensiun ini. Rencananya pun tak perlu menunggu lama lagi kajian ini rampung. Bahkan direncanakan juga diproyeksikan skema baru untuk dana pensiun ini sudah mulai diberlakukan oleh pemerintah mulai tahun depan. Lalu sampai-sampai harus ganti skema dana pensiun, sebetulnya hitung-hitungannya gimana sih sampai-sampai dana dari pensiun ini juga ikut membebani APBN kita? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, nih kalau kita perhatikan juga mencoba memahami terkait hitung-hitungan yang disampaikan oleh Justinus Prastowo selaku staf Menteri Keuangan Republik Indonesia, di mana pihaknya menyampaikan beban yang harus ditanggung APBN dalam skema dana pensiun saat ini. Banyak timbul pertanyaan, mengapa sih negara bisa terbebani dana pensiun padahal kan tiap bulan gaji PNS telah dipotong untuk dana pensiun. Dan ternyata jawabannya ataupun Justinus menerangkan bahwa merujuk pada potongan sebesar 8% per bulannya yang dikenai oleh PNS ataupun dari gaji PNS terbagi menjadi dua, di mana persentasenya adalah sebesar 4,75% digunakan untuk akumulasi iuran PNS atau AIP dan 3,25% untuk jaminan hari tua dari PNS, yang ternyata juga untuk AIP-nya Anda diperhatikan bukan sebagai dana pensiun, sekaligus sisanya itu yang saya sebutkan tadi di 3,25% untuk jaminan hari tua PNS dikelola oleh PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat PNS telah mencapai usia pensiunnya. Nah, dari sinilah awal mula penghitungan yang mana negara juga menjadi ataupun harus mengeluarkan APBN untuk menopang dana dari PNS ratusan triliun rupiah bahkan tiap tahunnya. Apalagi hingga saat ini pun dana pensiun dari PNS ini baik di pusat maupun di daerah ternyata juga masih menggunakan dana dari APBN yang ikut menopang dengan nilai yang cukup besar yang tadi Anda saksikan ratusan triliun rupiah ini. Maka dari itu beberapa waktu ini juga ada selentingan begitu ya negatif pada DPR RI yang mana ikut disinggung perkara dana pensiunnya yang juga di cover oleh negara hingga ajal menjemput. Sebesar apakah dana pensiun para wakil rakyat kita DPR RI ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kita lihat juga ataupun mengintip dana pensiun untuk para anggota DPR RI, di mana pensiunan yang didapat oleh anggota DPR RI bisa kita lihat di sini. Untuk anggota DPR merangkap ketua, nah ini berarti ketua komisi, yaitu angka pensiunnya di angka 3,2 juta. Lalu untuk anggota DPR merangkap wakil ketua di angka 2,77 juta. Lalu anggota DPR yang tidak ada rangkap jabatan menerima tiap bulannya andai pensiun di 2,52 juta. Hingga akhir hayatnya ataupun hingga menutup mata. Dari angka-angka ini menurut Anda
Wajar atau tidak sih begitu dana pensiun diberikan kepada anggota DPR RI kita yang masa jabatannya saja hanya 5 tahun, tapi dapat pensiun hingga menutup mata atau meninggal dunia? Atau justru memang pantas dana pensiun ini diberikan begitu kepada wakil rakyat kita, anggota DPR RI, karena rasa terima kasih telah menjadi penyambung lidah rakyat dalam menyampaikan aspirasi? Tulis di kolom komentar di bawah bagaimana komentar Anda terkait dana pensiun untuk DPR hingga akhir hayat ini.